Baik, bila tidak ada, kalau gitu saya mewakili saja karena saya yakin mungkin ada juga yang ragu-ragu karena Panglima TNI dan Kapolri tidak bertanya, mungkin takut juga bertanya ini. Panglima TNI, Kapolri kan siapa nanti tambah dimarahi, enggak. Ya saya kira gini, Pak Mahfud, terima kasih Pak sebelumnya atas pengarahan pada pagi hari ini. Saya ingin bertanya, mungkin juga mewakili rekan-rekan semuanya. Ya. Dalam pemilu nanti ada kemungkinan bahwa calon presiden maupun wakil presiden maupun pejabat di daerah, mungkin gubernur ataupun bupati yang mencalonkan, apabila dari calon tersebut adalah masih pejabat negara dan tidak diberhentikan atau mungkin ada ketentuan cuti dan sebagainya, ini tentunya mereka akan masih membawa atribut sebagai pejabat pemerintah. Nah, sehingga apabila masih menjabat pemerintah, kami TNI Polri ini apabila ke daerah tentunya akan memberikan sarana prasarana perbantuan pengamanan maupun sarana prasarana yang ada karena fungsinya sebagai Forkompimda. Nah, ini protokolnya di daerah ini masih melekat, Pak. Nah, tentunya ini bagaimana kami bersikap ketika mereka ini akan melaksanakan kampanye. Tentunya kan kita tidak pernah tahu ini kampanye atau sekedar kunjungan kerja atau mungkin kegiatan lain. Nah, ini sulit membedakannya, Pak. Ini mohon arahan bagaimana kami akan bersikap supaya betul-betul tadi yang disampaikan bahwa TNI Polri netral di dalam pemilu 2024 nanti. Tentunya tadi disampaikan kemungkinan calon ini akan ditentukan bulan November, Pak ya. Bulan November. Nah, setelah itu kan masih yang bersangkutan tentunya mungkin ada calon yang masih menjabat. Nah, bagaimana Pak tindakan kami untuk menyatakan bahwa kami ini betul-betul netral, Pak. Demikian. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Sebenarnya Pak, kalau untuk pilkada pemilihan kepala daerah itu tidak ada masalah karena nanti pada akhir tahun ini semua kepala daerah yang sekarang ada ini itu berhenti untuk ikut pemilihan tahun 2024 kalau mau ikut lagi, sehingga yang ikut di tahun 2024 untuk pilkada itu sudah bukan incumbent, sehingga itu lebih mudah lah dihadapi. Nah, adapun untuk tingkat presiden dan menteri sekarang aturannya itu sudah lebih eksplisit. Presiden, wakil presiden, calon wakil presiden dan calon presiden yang sedang menjabat presiden atau wakil presiden atau menteri itu tidak harus berhenti. Itu aturan yang sudah ditetapkan. Ya mungkin ada orang kok gitu aturannya, ya kok gitu karena itu yang disepakati kan. Aturan seperti itu DPR, KPU, pemerintah sudah membicarakan itu. Mereka tidak berhenti dari masa, tapi melakukan cuti, jelas dengan cuti. Hari ini sampai misalnya 3 hari saya cuti. Oleh sebab itu ketika dia cuti untuk kampanye itu harus betul-betul dari atribut-atribut jabatannya. Tidak boleh dikawal oleh polisi. Pokoknya jangan menggunakan fasilitas umum juga, jangan menggunakan fasilitas umum yang itu. Meskipun mungkin dalam prakteknya nanti lebih fleksibel, tetapi yang penting tidak menimbulkan ketegangan dan kesan bahwa itu curang. Meskipun curang atau tidak curang itu nanti kan ada di Mahkamah Konstitusi, ada di Bawaslu dan sebagainya. Nah, itu dari sudut aturan, artinya semua itu sudah diatur semua, tinggal kita melaksanakan dengan konsisten dan konsekuen apa tidak gitu. Termasuk calon-calon DPRD, DPR yang mau calon lagi dan sebagainya, itu semuanya sudah diatur. Misalnya kalau mau calon menjadi kepala daerah ya jangan di DPR dong gitu. Nah, semua itu sudah diatur, tinggal mari kita ikuti saja aturan itu dengan tegas, dan kita yang dari pusat itu harus mengawal secara psikologis gitu, karena kalau di bawah tuh kan takut juga kalau misalnya
Pak Sigit calon gitu, Pak Listio Sigit calon, lalu ke daerah kan takut juga. Nah yang di pusat ini mengarahkan bahwa itu sedang kampanye pribadi, gitu aja. Gitu aja Pak. Makasih. Saya Muhammad Syahreza. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.